Anisma Tandayu Pradita, NIM 009. Saya Mahanika Salma, NIM 026. Saya Rahma Rahmadani, NIM 015. Saya Dewi Rawati, NIM 004. Di sini kami akan menjelaskan beberapa alat ukur yang sudah kami siapkan dan sebelumnya juga sudah dipelajari pada mata kuliah pengukuran dan instrumentasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang alat ukur yang bernama Avometer. Nah, berdasarkan fungsi tranduksinya, alat ini merupakan alat ukur aktif atau alat yang memerlukan catu daya. Sedangkan avometer termasuk alat ukur digital atau alat ukur outputnya discrete. Jadi di sini ada angka-angka nih. Nah, ini yang berwarna kuning untuk mengukur hambatan. Yang berwarna putih ini namanya voltase DC nih. Nah, yang di sini itu berwarna ini itu namanya voltase AC. Nah, selanjutnya yang di sebelah sini ini untuk mengukur arus ya guys. Baiklah, yang untuk pertama kita putarkan dulu ini sampai ke 2 kilo ya guys. Nih 2 kilo. Nah, di sini itu kan ada alatnya dua, yang satu berwarna merah, yang satunya berwarna hitam. Nah, di sini kami mempunyai terminal ya. Jadi ini tadi sudah diaktifkan. Nah, untuk di sini kan terminalnya ada kabel ya. Jadi untuk yang berwarna merah ini kita pasangkan ke kabel yang berwarna putih. Oke, baik. Ini taruh sini ya guys. Lalu ini kita taruh ini dulu ya guys. Sebentar. Yang ini kita taruh di sini. Nah, ini hasilnya ya guys. 0,002 kilo ohm. Nah, jadi itulah praktek menggunakan alat ini ya guys, untuk ohmnya. Selanjutnya saya akan mengukur menggunakan avometer voltase DC. Jadi ini saya akan aktifkan di angka 20. Kenapa enggak 2? Karena baterai ini bertegangan di angka 12. Jadi kita langsung mengukur saja. Yang merah saya akan taruh di biru atau di plus ini. Yang hitam atau abu-abu saya akan menaruh di negatif atau yang hijau ini. Nah, ini hasilnya di antara 3,15 karena ini berubah-ubah ya. Ini sebutannya 3,8 volt. Nah, seperti itulah cara penggunaan alat ukur avometer. Ada apa itu? Kakak lagi apa sih? Oh, ini aku lagi mengukur kemiringan suatu benda dari aku duduk sampai lampu ke sana. Emang nama alat ukurnya apa? Ini namanya klinometer. Kamu tahu? Enggak. Jadi, klinometer ini berfungsi mengukur suatu kemiringan benda dari diukur dari sifat elevansinya. Selain fungsinya, klinometer ini juga bersifat pasif atau alat yang tidak memerlukan catu daya. Ini juga termasuk alat ukur digital atau luaran atau outputnya itu bersifat kontinu. Gitu. Kalau ini namanya apa ya kak? Ini itu namanya kompas untuk mengatur mengukur arah mata angin. Kalau sebelahnya? Sebelahnya ini namanya water pass.
Kamu mau tahu nggak cara penggunaannya? Seperti apa Kak cara Nah, penggunaannya? jadi cara penggunaannya, contohnya aku mau mengukur suatu kemiringan dari aku duduk pada lampu itu. Nah, Kita ukur kayak gini. Nanti ada angka di dalamnya. Nah, dari aku duduk sampai ke lampu itu jaraknya 30,5. Jadi gitu. boleh dicoba nggak Kak? Boleh? Iya ya Kak, ada angka di dalamnya. Iya, jadi gitu cara penggunaannya. Keren. Kalian juga pasti penasaran kan sama alat ukur yang lain? Sini. Halo semuanya, jadi yang saya pegang ini adalah alat jangka sorong. Nah, jangka sorong merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu diameter dalam, diameter luar, ketebalan suatu benda ataupun kedalaman suatu benda. Nah, di sini ada beberapa bagian dalam jangka sorong. Yang pertama ada skala utama, lalu ada rahang dalam, rahang luar. Di sini ada baut pengunci, ada skala nonius. Nah, di baliknya ini ada skala ketebalan atau tingkat ketebalannya. Jangka sorong ini termasuk ke dalam alat ukur yang tidak memerlukan catu daya atau berdasarkan prinsip trandiksinya. Ini termasuk ke dalam alat ukur pasif. Berdasarkan sifat perubahan datanya, jangka sorong ini merupakan alat ukur analog atau alat ukur yang memiliki output continue. Nah, berdasarkan sifat outputnya, jangka sorong ini merupakan alat ukur tidak cerdas atau alat ukur yang memiliki output kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Saya memiliki pipa kaca, dan untuk mengukur diameter pada pipa kaca ini, yang paling utama, buka dulu pengait atau penguncinya yang ada di jangka sorong, lalu tarik ke atas atau tarik ke bawah sesuai dengan ukuran ataupun rahang dalam yang mau kita masukkan ke dalam lubang di pipa kaca ini. Setelah kita masukkan, lalu kita paskan. Setelah itu kita kunci baut pengunci yang ada di bawah ini. Setelah kita kunci dan kita paskan, maka kita angkat kembali jangka sorong dan kita lihat skala nonius juga skala utama yang ada di jangka sorong, dan kita bisa mendapatkan diameternya. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa. Itu kemiringan suatu benda. Prinsip ulang